Halo, kita ketemu lagi di kuliah Psikologi Komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang sistem komunikasi intrapersonal. Apa itu komunikasi intrapersonal? Jadi di pertemuan ini kita akan tahu bahwa ternyata komunikasi yang selama ini kita taunya komunikasi itu orang dengan orang lain gitu ya. Ternyata komunikasi juga bisa dilakukan di dalam diri kita sendiri tanpa ada orang lain. Gimana tuh ceritanya? Kita akan cari tahu satu persatu. Nah ini, apa sih sebenarnya komunikasi intrapersonal? Intrapersonal itu adalah proses bagaimana seseorang menerima, mengolah, menyimpan, lalu menghasilkan kembali informasi. Jadi, ketika kita ngomong soal proses komunikasinya tidak membutuhkan orang lain gitu di sini. Yang terjadi hanyalah proses yang ada di dalam diri kita sendiri. Mulai dari kita menerima, mengolah, mikir-mikir gitu ya, ngingat-ngingat dan sebagainya, menyimpan, dan kemudian menghasilkan informasi baru hasil dari pengolahan tadi. Jadi semuanya prosesnya terjadi dalam diri seorang itu. Gitu. Tidak atau belum melibatkan orang lain. Itu yang disebut sebagai sistem komunikasi intrapersonal. Nah, di dalam komunikasi intrapersonal itu ada yang namanya sensasi, ada persepsi, memori, dan proses berpikir. Nanti kita akan lihat satu persatu. Sekarang kita mulai dari yang namanya sensasi. Sensasi itu apa? Sensasi itu penginderaan. Jadi proses ketika kita menerima sesuatu, stimulus, dan stimulus itu mengenai sense kita, mengenai penginderaan kita, gitu. Ada suara yang bisa kita dengar, ada tampilan seorang komunikator yang bisa kita lihat, gitu ya, atau ada bau parfumnya seorang yang lagi ngomong sama kita yang bisa kita cium. Nah, itu adalah sensasi, gitu. Jadi sesuatu yang mengenai indera kita. Saya akan ngasih contoh ini. Anda lihat ini ya, lalu ini, lalu ini. Nah, mungkin waktu Anda melihat yang ini, Anda biasa aja. Makin kesini, makin harus mengerut, makin harus membicingkan mata gitu ya, atau ngelihat lebih dekat ke layar, apalagi yang ini. Nah, itu sensasi. Apa yang dirasakan oleh mata Anda ketika melihat ini, dan yang ini, itu adalah sensasi. Bagaimana waktu melihat yang pertama, matanya masih relax gitu ya, bisa ngelihat dengan gampang, lalu harus mulai benar-benar fokus gitu, matanya benar-benar mengeluarkan energi besar gitu ya untuk baca, apalagi ketika sampai di tulisan yang paling kecil. Nah, itu yang disebut sebagai sensasi. Untuk bisa diterima oleh indera, stimulusnya harus memenuhi syarat tertentu gitu, yang disebut sebagai ini, ambang mutlak atau absolute threshold. Jadi tadi tulisannya harus ukuran berapa gitu, sehingga bisa kita terima oleh mata kita. Begitu juga dengan suara, harus berapa ukuran suara, biasanya desibel atau hertz atau apa gitu ya, gelombang suaranya harus panjang apa, baru bisa diterima oleh panca inderanya manusia gitu. Itu disebut sebagai faktor situasional. Tapi nggak cuma faktor dari luar yang mempengaruhi sensasi, ada juga faktor dalam diri kita sendiri. Ini kalau Anda lihat, kapasitas alat indera. Kan ada juga orang-orang yang memang matanya sangat tajam, tapi ada orang yang kemampuan matanya sudah berkurang, maka kemudian sudah dibantu kacamata, dibantu kontak lens dan sebagainya gitu. Atau pendengaran, ada orang yang pendengarannya tajam, ada yang mungkin harus beberapa kali ngomong baru kedengaran gitu. Jadi ini yang disebut sebagai faktor personal, tapi bisa juga dibedakan oleh
pengalaman atau budaya tertentu bisa membuat orang mungkin kemudian punya sensasi yang berbeda atas stimulus tertentu gitu. Itu juga bisa. Itu tentang sensasi. Nah, kalau tadi Anda melihat ini, lalu ini, dan kemudian Anda dihadapkan pada satu kalimat lengkap. Dan kemudian Anda mulai mikir, apaan ini ya? Maksudnya apa? Gitu. Nah, ketika Anda mulai berpikir, ketika Anda mulai memproses ini apa, mencari makna atas sebuah informasi, itu disebut sebagai persepsi. Yang tadi baru sensasi, baru mata Anda kena sesuatu, hidung Anda kena stimulus tertentu, gitu ya, atau telinga Anda. Nah, ketika sampai pada persepsi, Anda mulai mencari makna. Apa nih? Kenapa suaranya keras banget nih? Apa nih? Kenapa kok apa ya? Misalnya ini, kenapa kok ada kata ini nih? Ada kata ini juga, kata ini digabungin. Jadi apa nih? Maksudnya apa nih? Pengen ngasih tahu apa? Nah, itu adalah persepsi. Memberi makna pada stimulus indrawi. Orang menyimpulkan informasi dan pesan yang diterima dan kemudian menafsirkan apa maksudnya gitu. Nah, untuk mencapai proses persepsi ini ada ini, atensi, perhatian, ekspektasi itu harapan, motivasi tahu ya motif gitu, pendorong apa nih pengen ngapain, dan memori. Memori itu tentu saja apa informasi yang disimpan gitu ya dalam diri kita. Itu persepsi. Nah, kita akan mulai dari yang ini, atensi, perhatian. Persepsi tentu bisa dicapai ketika orang memberikan perhatian, attention pada sesuatu. Nah, apa sih yang membuat manusia memberikan perhatian pada sesuatu? Kita akan mengenal dua faktor. Nah, di mata kuliah ini memang akan ada banyak faktor-faktor gitu ya, maka kalau Anda lihat ada salah satu pertemuan video yang saya beri cara Anda untuk membuat apa untuk membedakan faktor ini dan faktor itu gitu ya pakai apa catatan ringkas gitu. Maka ini juga bisa Anda jadikan catatan ringkas. Ada faktor eksternal penarik perhatian atau bisa juga dibilang sebagai faktor situasional yang mempengaruhi perhatian. Ini ada apa aja? Ada gerakan, intensitas, kebaruan, dan perulangan. Jadi ini sebenarnya menunjukkan faktor-faktor yang membuat manusia memberikan perhatian kepada sesuatu atau hal-hal yang membuat kita manusia itu tertarik gitu untuk memberikan perhatian kita. Nah, ini situasional. Jadi ini adalah faktor yang datangnya dari luar yang membuat kita terus apaan tuh gitu. Apa itu gerakan? Ya gerakan gitu. Orang ternyata lebih mudah memberikan perhatian, lebih tertarik untuk memindahkan perhatian kepada sesuatu yang bergerak. Misalnya di kelas gitu ya, semuanya lagi tenang gitu dengerin, terus tiba-tiba ada satu yang ngapain gitu, berdiri. Pasti dia akan mendapat perhatian dari dosennya. Ngapain tiba-tiba berdiri? Atau tiba-tiba jalan maju ke depan. Dan sebagainya. Nah itu, jadi gerakan itu menarik perhatian. Lalu ada intensitas stimulus itu kayak apa? Misalnya gini, di kelas lagi ya, mahasiswa, hari itu semuanya ternyata rata-rata pakai baju-baju yang nuansanya hitam, abu-abu, coklat tua gitu. Tiba-tiba ada satu di pojokan gitu, pakai bajunya warna hijau, ngejreng gitu, hijau neon. Nah, itu intensitasnya akan jauh lebih besar daripada hitam, coklat, abu-abu gitu yang dipakai oleh teman-temannya yang lain. Nah, si hijau neon tadi akan cenderung lebih menarik perhatian orang. Yang ketiga, kebaruan. Jadi sesuatu yang baru itu menarik perhatian dibanding yang udah biasa itu tiap hari lihat gitu ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang baru, nah itu akan menarik perhatian. Yang keempat, perulangan. Jadi sesuatu yang diulang. Itu ternyata memberikan perhatian, membuat kita memberikan perhatian juga pada hal itu. Gitu. Jadi itu makanya iklan gitu ya, semakin sering diulang akan
semakin menarik perhatian kita, bahkan mungkin semakin mudah diingat gitu ya sama penontonnya. Nah, kalau ini faktor eksternal, penarik perhatian. Kalau ini faktor internal, penaruh perhatian. Jadi kalau yang tadi sesuatu di luar kita yang menarik perhatian kita, kalau ini faktor personal di dalam diri kita yang membuat kita memutuskan untuk memberikan perhatian pada sesuatu. Apa itu? Ada biologis. Faktor biologis misalnya ya soal lapar gitu ya, haus, gitu. Capek, lelah itu biologis. Jadi ketika orang lapar mungkin akan sulit memberikan perhatian pada hal lain selain makanan gitu. Sebaliknya kalau ada makanan mungkin orang itu akan langsung lebih fokus ke situ ketika lapar. Lalu ada faktor sosio-psikologis. Di dalamnya ada sikap, kebiasaan, kemauan. Ini maksudnya gimana? Contohnya kira-kira gini. Misalnya nih ada orang 3 naik gunung. Yang satu mahasiswa, yang satu profesor di bidang biologi, misalnya yang satu profesor di bidang geologi. Nah, mereka bisa jadi punya sikap, punya perhatian, punya kebiasaan, punya apa yang berbeda, dan kemudian itu membuat mereka bertiga punya perhatian yang berbeda juga gitu. Yang ketika mereka bertiga sampai di puncak gunung misalnya, yang profesor di bidang biologi ternyata mencatat atau sangat memperhatikan bahwa di sepanjang perjalanan naik gunung tadi ada banyak tanaman-tanaman langka yang dia lihat gitu. Sementara si mahasiswa sama sekali nggak memperhatikan. Emang ada ya Prof? Gitu. Nah, mahasiswanya lebih memperhatikan apa? Dia lebih memperhatikan pemandangannya yang bagus banget misalnya gitu. Atau lebih memperhatikan jalur mana nih yang bisa dicapai, yang bisa dilalui sehingga dua profesor yang bareng dia ini nggak terlalu kelelahan misalnya gitu. Sementara satunya profesor di bidang geologi. Mungkin dia akan lebih memberikan perhatian kepada, oh tadi tuh saya melihat lapisan tanah, endapan tanah yang ternyata dari situ saya bisa tahu kalau gunung ini pernah meletus loh sekian ratus tahun lalu misalnya gitu. Nah, itu jadi ini faktor sosio-psikologis bahwa orang bisa jadi punya perhatian yang berbeda-beda tergantung pada sikap, kebiasaan, kemauan, mungkin juga latar belakangnya dan sebagainya. Itu yang faktor sosio-psikologis. Anda juga bisa mempelajari soal ini, perhatian selektif. Bisa Anda cari sendiri di buku gitu ya, bahwa kadang orang tuh memberikan perhatian ini hanya pada sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita percayai, sikap kita, nilai yang kita anut, kebiasaan, dan sebagainya. Jadi kita cenderung selektif gitu ya, memilih, saya cuma pengen perhatikan ini karena ini sama saya, yang lain yang beda nggak usah gitu. Dan ini ternyata makin banyak kita memberikan perhatian, cenderung malah kita kurang tajam persepsinya, jadi mungkin kurang detail karena terlalu banyak hal yang kita berikan perhatian. Dan ada banyak lagi tentang perhatian selektif yang bisa Anda pelajari sendiri di buku Jalaluddin Rahmat ini, mungkin ada juga banyak di buku-buku lain, tapi bisa Anda pelajari sendiri tentang perhatian selektif. Nah, kalau di kelas saya sering minta mahasiswa untuk memperhatikan ini. Coba lihat gambar ini. Sekarang Anda boleh deh lihat ini. Beberapa detik, 5 detik mungkin. Oke, sudah. Nah, biasanya setelah memperhatikan gambar itu, mahasiswa saya minta untuk menjawab pertanyaan ini. Ada nggak yang Anda kenal di sana? Siapa? Dia pakai baju apa? Nah, ingat nggak ya Anda? Jangan dimundurin tapi ya videonya. Ya. Lihat orang berbaju ungu, lihat fotografer, lihat ada anak kecil. Nah, lihat nggak? Tentu kalau di kelas nggak bisa dimundurin videonya. Kalau Anda bisa kan ya di backward gitu. Tapi jangan, coba deh jawab dulu. Nah, dari sini kelihatan gitu bahwa tidak semua orang perhatikan hal tertentu yang ternyata orang lain lihat gitu. Saya lihat Bu ada anak kecil, yang lain emang ada gitu. Saya lihat Bu orang pakai baju ungu, yang lain nggak ngelihat banget. Nah itu jadi perhatian itu ditentukan oleh banyak hal. Kita bisa menaruh perhatian pada sesuatu, orang lain mungkin enggak.
Oke, sekarang kita lanjutkan dengan apa saja sih faktor-faktor yang menentukan persepsi. Di tabel ini Anda bisa melihat bahwa ada faktor fungsional dan faktor struktural. Kita lihat satu-satu. Ada faktor fungsional yang mempengaruhi atau menentukan persepsi, faktor biologis, lalu ada kebutuhan masa lalu, mental, suasana emosional, latar belakang budaya, lalu ada kerangka rujukan. Saya memberi contoh sebagian aja ya. Biologis misalnya, sekali lagi saya pakai contoh lapar gitu ya. Misalnya orang ditunjukin gambar yang gak jelas dan dia dalam kondisi lapar, bisa jadi orang itu akan cenderung mempersepsikan gambar yang gak jelas tadi sebagai makanan gitu ya. Sementara orang lain yang gak lapar mungkin mempersepsikan hal yang berbeda. Tentang ini pernah dilakukan penelitian, Anda bisa baca di buku Psikologi Komunikasi Jalaluddin Rahmat gitu ya. Ada penelitian tentang ini soal bagaimana kondisi biologi seseorang gitu ya, sedang lapar gitu dan tidak, dan kemudian ditunjukin gambar yang gak jelas gitu, bahwa orang yang lapar dan orang yang tidak lapar ternyata persepsi secara berbeda. Silahkan dibaca sendiri. Lalu yang ini, soal latar belakang budaya misalnya, kita tahu kan bahwa ada sebagian budaya negara gitu ya yang cara membacanya berbeda dengan kita kalau kita dari kiri ke kanan gitu. Tapi ada juga budaya yang membaca itu dari kanan ke kiri. Nah, bayangkan ketika misalnya komik gitu, kan kita kalau baca komik kotak-kotaknya disusun berdasarkan cara baca kiri ke kanan gitu. Bayangkan kalau komik itu kemudian dibaca sama orang yang terbiasa atau punya budaya kalau baca itu kebalikan gitu. Itu akan sulit buat dia mengerti gitu, menangkap apa sebenarnya maksud dari komik ini gitu. Karena kalau kita sebenarnya harusnya komik itu dipahami dari sini ke sana, dia malah sebaliknya, jadi udah hasil dulu baru cerita awalnya, kan bingung gitu. Itu hal-hal yang mempengaruhi persepsi. Lalu ada kerangka rujukan gimana, misalnya gini deh, Anda baru lulus kuliah lalu ditawari sebuah pekerjaan yang gajinya berapa ya, 12 juta misalnya. Anda yang baru lulus kuliah, sebelumnya nggak pernah kerja, nggak punya uang sendiri, berarti kan tiba-tiba ditawari kerjaan bergaji 12 juta. Anda mau apa enggak? Saya sangat yakin sebagian besar dari Anda akan bilang mau. Karena apa? Karena Anda punya kerangka rujukan 12 juta itu banyak. Sebelumnya Anda nggak pernah punya uang sendiri gitu, selama ini masih minta orang tua. Jadi 12 juta itu Anda akan dapat sebagai uang Anda sendiri, itu sangat besar. Maka bisa jadi Anda akan langsung bilang, oke, saya mau. Nah, tetapi kemudian ada kasus yang berbeda. Ada orang yang sudah bekerja 5 tahun misalnya, dan hari ini gaji dia di tempat kerjanya itu 11 juta. Kemudian dia ditawari untuk pindah ke perusahaan lain, saya gaji kamu lebih tinggi deh. Sekarang berapa? 11. Oke, saya gaji kamu 12. Sama seperti tawaran untuk Anda. Kalau Anda yang baru lulus kuliah langsung bilang oke, si orang yang udah kerja 5 tahun di sebuah perusahaan dan dapat 11 juta, disuruh pindah ke perusahaan lain dan dapat 12 juta, belum tentu dia akan bilang oke. Kenapa? Karena frame of reference-nya beda. Yang ini bilang banyak, yang ini bisa jadi nggak bilang banyak, cuma beda sejuta. Belum nanti saya harus adaptasi, belum nanti ketemu bos yang ternyata nggak cocok, sementara di perusahaan yang lama udah kenal semua, udah enak hubungannya dan sebagainya. Jadi itu frame of reference, referensinya berbeda. Yang satu uangnya sangat banyak, yang ini kalau perbandingannya dengan 11 jadinya nggak banyak banget gitu, cuma gitu 1 juta gitu. Itu kira-kira contohnya frame of reference tuh kayak gitu. Jadi orang kemudian mempersepsi banyak dengan sedikit,
dengan cara yang berbeda sesuai dengan kerangkanya rujukan mereka masing-masing gitu ya. Lalu ini ada faktor struktural. Contohnya ini maksudnya apa gitu, bahwa ternyata letak atau susunan kata dalam sebuah kalimat itu akan memberikan efek yang berbeda terhadap cara kita mempersepsi sesuatu. Saya ngambil contoh gini deh, Anda ditanya gitu ya sama mahasiswa dari kelas lain yang misalnya belum pernah diajar oleh saya. Anda juga sebenarnya baru aja dan nggak pernah ketemu, jadi mungkin Anda juga nggak kenal saya banget gitu ya. Misalnya udah kenal gitu, terus ditanya, Bu Vero itu kayak apa gitu. Nah, Anda misalnya jawabnya gini, Bu Vero itu pintar, jelasinnya enak, tapi dia judes sama pelit nilai. Itu jawaban gitu ya, jawaban si A tentang saya. Nah, sementara si B ditanya tentang saya, ngomongnya gini, kayak apa sih Bu Vero? Bu Vero itu judes, pelit nilai, tapi dia pintar, jelasinnya enak. Nah, bisa jadi meskipun 4 faktor tadi sama gitu ya, ada judes, ada pelit nilai, ada jelasinnya enak sama pintar, tapi dengan susunan yang berbeda, bisa jadi orang akan mempersepsi hal yang berbeda. Yang judes sama pelit nilainya terakhir gitu ya, bisa jadi mungkin kayaknya gak enak nih dosennya. Sebaliknya, yang bilang terakhir, tapi pintar jelasinnya enak, bisa jadi akan punya persepsi yang berbeda gitu. Mungkin itu lebih positif gitu. Jadi susunan kata itu ternyata mempengaruhi persepsi orang terhadap sesuatu. Kemudian ini sikap individu dikaitkan dengan kelompok, maksudnya gimana? Misalnya ada orang dia adalah dia pernah menjuarai misalnya Olimpiade Sains gitu, pokoknya dia dianggap pintar karena dia masuk dalam kelompok orang-orang yang pernah ikut Olimpiade Sains dan menang. Berarti kan dia akan masuk dalam kelompok orang pintar kan gitu. Nah, suatu waktu dia ditanya oleh gurunya atau dosennya, dia nggak bisa jawab. Bisa jadi kita karena tahu dia masuk dalam kelompok orang pintar, kita kemudian akan menganggap mungkin dia lagi lupa aja gitu, atau mungkin dia belum pernah baca tuh bagian situ gitu. Jadi dia masih menganggap oke gitu. Tapi ketika ada orang yang emang misalnya dia mau masuk dalam kelompok yang nilainya rendah sama ini gitu ya, anak gak pintar lah gitu, dan kemudian ditanya, maka kemudian mungkin kita akan punya penilaian yang berbeda. Ya pasti nggak tahu lah dia, orang dia nggak ada yang bagus gitu. Jadi persepsi kita terhadap orang bisa jadi kemudian berubah tergantung pada kita memasukkan dia dalam kelompok apa gitu kira-kira kayak gitu. Yang kemudian adalah kesamaan dan kedekatan ini apa, bahwa contohnya saya ginilah, Anda di rumah Anda memasang foto Anda bersama tokoh-tokoh terkenal gitu. Kayak presiden, menteri, banyak gitu. Nah, ketika ada tamu datang ke rumah Anda dan melihat foto-foto itu, bisa jadi Anda akan langsung persepsi sebagai orang penting. Kenapa? Karena Anda punya kedekatan. Dari foto-foto itu terlihat bahwa gila nih orang foto sama banyak orang terkenal semua, berarti orang juga keren. Itu persepsi. Jadi kedekatan kita atau kesamaan kita punya sifat yang sama dengan seseorang bisa jadi kemudian dipersepsi sebagai sesuatu gitu. Itu tentang persepsi. Nah, di bidang psikologi persepsi juga digunakan gitu. Ini salah satu tes dalam psikologi, tesnya disebut sebagai tes role, biasanya untuk menentukan kepribadian. Jadi orang akan ditunjukkan gambar-gambar yang gak jelas gini, yang dibuat dari percikan tinta yang kemudian dipercikan di kertas yang kemudian ditekuk gitu. Tapi ini standar ya, jadi tidak asal tinta dicipratin terus melihat gitu, enggak, tapi ini dengan standarnya. Kemudian ditunjukkan ke orang dan orang diminta mempersepsi itu tadi, menurut Anda ini apa. Dari situ kemudian ahli psikologi akan kemudian membuat analisa gitu. Jadi
dan kira-kira orangnya seperti apa, tipe kepribadiannya dan sebagainya. Nah, itu semua didasarkan pada persepsi, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke proses lain dari komunikasi intrapersonal, yaitu memori. Memori itu apa? Intinya proses penyimpanan ya, penyimpanan informasi. Nah, ini ternyata dalam memori itu ada banyak jenisnya gitu. Ada yang disebut recall, mengingat kembali. Proses ini terjadi ketika kita misalnya lagi ngerjain ujian yang sifatnya isian atau uraian. Nah, itu kita harus benar-benar mengeluarkan memori kita benar-benar gitu untuk mengingat lagi apa ya kemarin tadi malam baca nih tentang ini gitu. Nah, itu mengingat kembali. Yang kedua, recognition, mengenal. Jadi kalau ini saat kita mengerjakan pilihan ganda. Pilihan ganda itu kita bukan mengingat tapi mengenal, karena sudah disediakan jawabannya. Kita tinggal kayaknya ini, hanya mengenali. Relearning itu belajar lagi, artinya sebelumnya kita sudah pernah mempelajari itu, terus panjang, lupa, lalu hari ini kita mempelajari lagi itu relearning. Umumnya ketika melakukan relearning, waktunya lebih cepat dibanding mempelajari sejak awal, baru gitu ya, baru mempelajari. Lalu ada yang namanya redintegrasi, merekonstruksi seluruh masa lalu dari petunjuk memori kecil. Misalnya gimana? Misalnya nih, Anda punya mantan, ya udah lama putus gitu, tapi rasanya masih ada sih. Jadi misalnya, terus suatu hari Anda jalan di jalan Anda melewati sebuah kafe misalnya atau restoran yang dulu Anda sering banget gitu sama si mantan itu makan di situ. Nah, bahkan cuma lewat depannya aja, itu kemudian Anda seolah ingat lagi segala hal yang pernah terjadi sama si mantan. Nah, itu namanya redintegrasi. Hanya sekedar lewat depannya gitu, nggak masuk, nggak makan dan sebagainya. Tapi kemudian itu merekonstruksi ulang semua pengalaman di masa lalu, semua info keluar lagi. Nah, itu yang disebut sebagai redintegrasi. Ya, itu tentang memori. Nah, proses berikutnya adalah berpikir. Apa itu berpikir? Ini proses menafsirkan stimulus. Berpikir itu ada macam-macam. Ada berpikir yang realistis gitu ya. Ada berpikir yang istilahnya autistik, itu berpikir yang sekedar menghayal, berfantasi, melamun gitu ya. Dan sebagainya. Berpikir itu juga ada berpikir induktif, deduktif, evaluatif. Ya, induktif itu kesimpulannya ada di belakang gitu ya, ada hal yang umum di belakang. Deduktif itu kesimpulannya ada di depan. Evaluatif tentu saja mencari benar dan salah. Berpikir itu bisa untuk memecahkan masalah, bisa untuk membuat keputusan, bisa juga untuk berpikir kreatif, mencari ide-ide kreatif juga bisa. Jadi itulah proses-proses yang terjadi dalam proses berpikir. Nah, itu tadi semua yang sudah kita pelajari dalam komunikasi intrapersonal, komunikasi yang terjadi dalam diri kita dan belum atau tidak melibatkan orang lain. Gitu, sampai ketemu di kelas. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan saat kita kelas di forum. Terima kasih.